Antum tahu nggak cerita perjalanan ilmunya Imam Syafi'i? Gaza, lahir, belum genap balik, digendong sama ibunya ke Mekah. Di Mekah pinter, sama ibunya disuruh pindah ke Madinah mendatangi majelisnya Imam Malik. Di tempatnya Imam Malik kelihatan pinter, sama Imam Malik dikirim ke Syam, ke tempatnya siapa? Rabi'atul Ra'i Ibn al-Farruh. Antum diceritain aja nggak ngerti, mosok ngeritik pesantren. Rabi'atul Ra'i Ibn al-Farruh, tapi di tengah jalan ternyata dapat kabar Imam Rabi'ah meninggal dunia. Nggak jadi berangkat. Akhirnya Imam Syafi'i tinggal ke Irak. Lama tinggal di Irak, sampai jamaah haji dari Irak itu ke Mekah. Ibunya Imam Syafi'i mendengar dari kalangan jamaah haji Irak itu. Qala ustadzuna wa imamuna wa muallimuna Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Dikatakan oleh guru kami, syekh kami, imam kami Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, Al-Ghazi Al-Makki, lahir di Gaza, tinggal di Mekah. Ibunya dengerin, kok kayak nama anak saya ini? Didengerin lagi, lah itu nama anak saya. Datanglah ibundanya Imam Syafi'i kepada kelompok orang-orang Irak itu, bilang, itu yang kamu sebut siapa? Ra'suna, kepala kami itu. Kepala kami. Siapa namanya? Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Mauluduhu fi Gaza wa aishuhu fi Makkah. Tinggalnya, lahirnya di Gaza, tinggalnya di Mekah. Ibunya bilang apa? Lah itu anak saya. Orang Irak gak percaya. Ngaku-ngaku. Emang orang kalau lagi terkenal banyak yang ngaku keluarga. Kan gitu ya. Sudah. Diceritain lah cirinya segala macam. Oh betul, terverifikasi. Iya kan? Terverifikasi. Ini bukan seperti yang palsu-palsuan, ini asli ini. Oh ini betul ini. Terverifikasi, ini ibunya Imam Syafi'i. Terus ibunya Imam Syafi'i bilang apa? Sudah, nanti kalau kalian balik ke Irak, bilang sama anak saya, ibunya minta dia pulang. Antum tahu ketika Imam Syafi'i ngomong, bulan depan saya pulang ke murid-muridnya. Setelah laporan dari ibunya datang. Itu murid-muridnya urunan, ngerti urunan? Patungan, sum-suman, patringan, bantingan, apa lagi? Ayo teruskan sampai selesai waktunya ini, ayo. Kita latihan vocabulary kayaknya ini. Sudah, kumpulkan, dikumpulkan. Ada yang ngasih puluhan ekor unta, ada yang ngasih belasan kuda, ada yang ngasih kain-kain sutra, ada yang ngasih emas dan perak. Luar biasa. Sampai bulan depan ketika Imam Syafi'i pulang, bawaannya Imam Syafi'i itu seperti kafilah dagang. Ini cerita terverifikasi, Syekh. Bukan cerita dongeng. Jadi budaya bagaimana murid itu apa? Bisyarah tadi loh, bukan basiroh. Bisyarah tadi itu sudah sesuatu hal yang lazim. Nah, tapi ingat, kita juga perlu objektif. Sesuatu itu ketika sudah berlebihan maka tidak baik. Semua kalau sudah berlebihan maka apa? Tidak baik. Termasuk berlebihan itu apa? Membagikan jeruk dengan ditendang, itu sudah berlebihan. Kalau sekedar lewat di hadapannya tidak mengangkat kepala, antum baca kitab Ta'limul Muta'allim. Ada yang pernah khatam Ta'lim Muta'allim? Coba angkat tangan, saya pengen tahu. Sebesar ini masih proses. Masya Allah. Ya enggak apa-apa ya, menuntut ilmu kan kapan saja boleh kan? Kenapa? Baru bab 2, syaraful ilmi, keutamaan ilmu. Masuk sih ini saya. Sebulan sekali lagi. Sampai kiamat kayaknya nggak akan khatam itu. Udah sebulan sekali kadang-kadang ustadznya nggak masuk. Masya Allah, tepat. Sudah, dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu ketat sekali. Ketat sekali. Nah tapi maaf, kita ulang sekali lagi. Kalau sudah melampaui batas normal dan wajar, ya tentu tidak baik. Ya benda? Tidak baik, maka ayo bismillah. Perkara-perkara semacam kehidupan yang lazim di dunia pesantren, sekarang kita perlu hati-hati. Kenapa? Sekarang ini zamannya ini, Pak. Posting viral rame. Posting viral rame. Sementara zaman dulu tidak ada yang seperti ini. Maka tentu dari pihak pesantren juga harus menjadi bahan apa ini? Bahan evaluasi. Jangan sampai terkesan apa? Berlebihan. Baik. Jamaah sekalian, di malam hari ini kita akan berbicara mengenai membangun peradaban dimulai dari keluarga. Tema ini, Syekh, ini tema daurah, Syekh. Antum tahu daurah? Daurah itu seminar sehari. Ini kita singkat kultum. Kuliah terserah antum.
Ya mau sejam ya sejam, sejam 10 menit 10 menit, pokok terserah antum. Tapi insya Allah saya akan lihat kondisi jamaah. Kalau jamaah kelihatan masih meripatnya seger, semangat, kita lanjut sampai sahur. Tapi kalau kemudian panjenengan udah mulai kelihatan, udah, maka itu tandanya udah selesai. Oh, tandanya ngopi. Siap, jazakallah khair. Tolong barista. Baik jamaah sekalian, kita awali. Yang pertama, bagaimana peradaban itu muncul dari keluarga. Sebelum kita masuk mengenai kriteria dan tahapannya, antum perlu buka dulu dalam surah Al-Furqan. Surat apa? Al-Furqan. Pada ayat yang ke-74. Ini antum jangan salah paham ya. Saya tahu masjid ini berdiri untuk semua golongan ya. Jadi kalau saya berbicara sesuatu, ya antum harus lapang dada juga, karena kan untuk semua golongan. Tapi bukan ciri saya, provokasi itu bukan ciri saya. Ketika kita ini semua tiap 5 tahun panik cari presiden, panik. Yang dukung ini berarti tidak pro Islam. Kalau dukung ini berarti Islami banget. Waduh, tiap 5 tahun. Kita ini dihadapkan dengan suatu masalah yang menjadikan umat Islam ini senantiasa ribut gara-gara pilihan presiden. Dan subhanallah, antum lihat, adakah yang lahir benar-benar dari rahimnya Islam? Tidak ada. Yang ada apa? Memanfaatkan hegemoni kaum muslimin. Kepingin narik suara orang-orang Islam yang loyalis, maka pakai surban hijau. Keluar masuk pondok, pesantren. Yang biasa nggak pakai jilbab, tiba-tiba pakai jilbab. Coba lihat, itu tiap 5 tahun. Bukan hasil didikan keluarga muslim, bukan hasil didikan ideologi Islam, tapi munculnya dadakan hanya mencari simpati kaum muslimin. Setuju apa enggak omongan ini? Tiap tahun kita enggak pernah yang betul-betul muncul dari rahimnya pendidikan ideologi Islam. Enggak ada. Mau nyebut nama apa enggak? Kopi. Antum tahulah mulai pemilu tahun berapa lah. Setiap paslon pasti nanti dikesankan yang ini Islamis, yang ini anti Islam. Padahal dua-duanya tidak ada yang kemudian betul-betul ideologis secara Islam. Antum buka surah Al-Furqan ayat 74. Ternyata mendidik pemimpin itu diawali dengan harmonisnya rumah tangga. Dan itu jelas dalam Al-Quran. Saya nggak omong kosong. Antum buka dalam surah Al-Furqan ayat berapa? 74. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Setelahnya apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Nah ini yang betul ini. Ini tadi yang blend. Saya mau yang pure Arabica. Yes, thank you very much, Mister. Yes. Masya Allah. In English, okay? Thank you very much. Oh, slow, luar biasa. Coba dulu. Bismillah. Mana baristanya? Ini baru kopi. Kopi itu digiling, bukan digunting. Lanjut. Sekarang lihat ibu-ibu. Sebelum Allah mengatakan wa ja'alna lil muttaqina imama, ayatnya yang awalnya apa? Rabbana hablana min azwajina. Nomor 1. Allah mencari orang tua yang ideal. Rabbana hablana min azwajina, yaitu pasangan hidup. Jadi tidak akan muncul pemimpin-pemimpin yang ideal membangun peradaban, kedukuran, ngerti kedukuran? Sok-sokan ngomong peradaban, rumah tangganya hancur. Tidak ada. Maka Allah mengatakan dari awal tahapannya apa? Rabbana hab lana min azwajina. Yang kedua, anak turunnya pilihan. Kalau orang tuanya keren, maaf ya, kita kan punya pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itulah. Maka sekarang lihat, saya kasih contoh. Saya kasih contoh begini. Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani
itu melarang perempuan bodoh menyusui anak. Hadisnya ada dan derajatnya hasan. Jadi perempuan yang, maaf ya, apa bahasa yang bagus ya? Ibu-ibu, perempuan bodoh nggak boleh nyusuin anak. Oh, ketawa Anda, alhamdulillah saya bodoh. Itu Rasulullah mengatakan, naha Rasulullah antustarda al-hamqa. Rasulullah itu melarang anak kecil disusui oleh ibu yang bodoh. Para sahabat tanya, ya Rasul, apa urusannya? Kok sampai anak kecil tidak boleh menyusu dari ibu yang bodoh? Rasul bilang apa? Fa innal labana yushabbih. Karena air susu yang diserap oleh anak-anak kita itu terpengaruh dari kecerdasan ibu yang memiliki air susu tersebut. Bayangin, maka ibunya pilihan. Nggak sembarangan. Maka antum tahu, ketika ada seorang anak yang durhaka kepada bapaknya, oleh bapaknya dilaporkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, tahu kan? Umar, anak saya tolong dihukum Umar, durhaka, dipanggil nggak pernah datang, diperintah nggak pernah nurut, diajak berbicara bentak-bentak. Kata Umar, panggil anakmu ke sini, pantas dikasih hukuman. Datang itu anak, ditanya sama, nak, bapakmu cerita, katanya kamu durhaka, emang kenapa? Usul, masya Allah. Jadi kalau bahasa kitanya begitu Pak, emang kenapa gitu? Kata Umar, kamu nggak tahu itu haram. Tunggu dulu Umar, kata itu anak. Sebelum engkau menuduhku anak yang durhaka, saya mau tanya kepadamu, ada ndak orang tua durhaka? Jadi tunggu dulu jamaah, jangan tiba-tiba anak kita nakal, kita pukul, kita marahin. Coba beli cermin. Anda dulu kecilnya siapa? Kecilnya rajin ngaji apa enggak? Anda itu dulu sama orang tua nurut atau gampang bentak-bentak? Maka semua itu tentu ada pengaruhnya, ndak bisa. Maka Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika milih pasukan perang untuk membebaskan Baitul Maqdis, itu dicek mulai bapak ibunya. Nggak ujuk-ujuk ngelihat badannya gede, cocok jadi panglima perang. Dicek bapak ibunya. Kemudian ditaruh di camp, jadi ditaruh di camp pelatihan. Setiap malam Salahuddin keliling tenda. Kalau ada tenda yang penghuninya baca Quran, sholat tahajud, doa, dikasih nomor tendanya, seret. Besok lanjut pada tahap berikutnya. Kalau ketemu tenda yang malamnya orang itu tidur, ngorok, nggak bangun, atau bangun tapi nggak ngapa-ngapain, dikasih tanda, besok pulangin. Maka Salahuddin ketika lihat tenda yang isinya orang sholat tahajud, bilang apa? Ja'a an-nasr min hahuna. Kemenangan itu akan datang dari tenda ini. Ketika yang lain, kemudian tendanya isinya orang tidur, sama Salahuddin dicoret. Dibilang apa? Akhsha an takunal hazimatu min hahuna. Saya takut kekalahan itu muncul dari penghuni tenda ini. Jadi tidak ujuk-ujuk ngomong peradaban, tapi kita mendidik anak dengan instan. Anda kira miongklo instan? Masuk 10%. 10%. Tidak ada didik anak instan. Dari mana ceritanya? Wong melahirkan aja berapa bulan? 9. Terus Anda kepingin anak Anda tiba-tiba hebat sekejap mata. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Langsung tiba-tiba anaknya qurrata a'yun. Tidak ada. Tahu ibundanya Imam Bukhari mendoakan Imam Bukhari sampai matanya kembali melihat. Berapa tahun? Lebih dari 7 tahun. Imam Bukhari itu lahir meripate buta. Tidak bisa ngelihat. Kalau sampai akhir Imam Bukhari itu buta terus, kita tidak akan menikmati kitab yang namanya Sahih Al-Bukhari atau kitab Al-Adabul Mufrad. Tidak akan kita baca itu. Bagaimana ceritanya kok bisa? Ibunya istiqomah tahajud. Diawali dari orang tua. Ibunya istiqomah tahajud. Tuhran am haidhan. Baik dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Gimana tuh? Gimana sholat tahajud waktu haid itu Ustaz? Kok waktu haid tetap sholat tahajud? Dirubah. Kalau suci dia bangun jam 1 sampai subuh. Kalau haid dia tetap bangun jam 1 sampai subuh, tapi sholatnya diganti zikir dan doa. Tetap bangun. Ibunya lihat. Kita, istri haid, libur semuanya. Gak mau masak, gak mau mandi. Ya, nganter anak sekolah gak mau. Tahu kan perempuan haid? Tahu kan perempuan kalau PMS suka ambekan. Ntar kalau orang di jalan tiba-tiba ngebel-ngebel saya tampar gimana? Mendingan kamu aja yang nganterin. Coba perempuan gitu ngomong membangun peradaban. Aduh pret.
Orang tua harus, panjenengan ngerti kalimat rekoso ndak? Nah, orang tua harus rekoso jamaah. Karena Al-Furqan 74 itu diawali azwajina. Orang tua dulu. Orang tua dulu. Itu ibundanya Imam Bukhari tiap malam bangun dan doa yang paling diharapkan oleh Allah diterima satu. Apa itu? Allahumma rudda basara ibni. Ya Allah, kembalikan pandangan mata anakku ini. Sampai di suatu malam ibunya tahajud ketiduran. Kalau kita tidur sampai nggak tahajud kan? Ini tahajud kemudian ketiduran. Ketemu Nabi Ibrahim dalam mimpinya. Dibangunkan. Istaiqidhi ya ummah fa innallaha qad radda basara ibnik. Bu, bangun. Ibu, bangun. Kenapa? Karena Allah telah mengembalikan pandangan mata anakmu. Bangun ibunya. Imam Bukhari di sampingnya dibangunin. Matanya mau dicolok. Ternyata Imam Bukhari menghindar. Langsung ibunya sujud syukur. Berapa tahun? 7 tahun. Istiqomah tahajud. Ibunya Imam Syafi'i tahu? Tidak berhenti puasa sunnah Daud. Maka kalau punya anak sekelas Imam Syafi'i, pantas apa tidak? Nah, itu yang semangat. Ini anak yang protes karena tahu ibunya nggak pernah ngapa-ngapain ini. Memang kalau anak itu jujur banget ya, Masya Allah. Baitul Muttaqin loh ini. Tapi saya anggap itu jamaah luar itu ya. Jamaah luar. Sudah? Antum tahu lagi yang lain. Ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ibunya itu apa? Khayyat. Khayyat itu tukang jahit. Atau mikhzal. Mikhzal itu tenun. Ya antara tukang jahit atau tenun lah. Yang gampang kita katakan tukang jahit saja. Itu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri masuk umur 6 tahun, itu Imam Sufyan Ats-Tsauri lahir, bapaknya wafat. Imam Syafi'i lahir, bapaknya wafat. Imam Malik lahir, bapaknya wafat. Imam Ahmad lahir, bapaknya wafat. Imam Sufyan Ats-Tsauri lahir, ayahnya sudah wafat. Didikan siapa? Lah kalau ibu joget TikTok begini, dari mana ceritanya anaknya lurus peradabannya? Bang, anaknya ngeliat ibunya. Kuota habis, ngalah-ngalai di rumah ndak ada air. Di rumah ndak ada air itu biasa dia, tapi kalau kuota habis, kayak perang Israel Palestina. Harus segera ada bantuan ini. Ini pesawat gerakan Sumut Flotilla harus segera datang ini untuk beli kuota ini. Hanya gara-gara apa? Ndak bisa scrolling, nggak ngelihat TikToknya Ustadz Rifki nggak seru. Paket habis, telepon suami kayak mau perang. Cepet-cepet, gimana nih kasih tahunya? Masya Allah. Itu ibunya ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri umur 6 tahun, itu anaknya diusir. 6 tahun. Sementara anak SD sekarang kan umur 7 ya. Kalau zaman kita dulu, maaf kita beda mudanya ya. Saya kelahiran 2003. Anda kelahiran berapa? Seumuran? Iya, saya udah bohong, Anda bohong juga ya, Masya Allah. Sudah? Itu kalau zaman kita kecil dulu kan 6 tahun SD ya kan? Itu umur 6 tahun sama ibunya diusir. Ini Sufyan Ats-Tsauri bilang, "Ya bunayya ukhruj utlu bil ilm." Nak, keluar nak. Jangan di rumah, cari ilmu. Diusir. Anaknya tanya, "Dari mana duitnya?" Tahu dari mana duitnya, tahu kan? Nah, itu kan. Enggak usah ketawa. Nah, Anda tendensius ini. Enggak ngerti Masjid Baitul Muttaqin dia. Sudah, Imam Sufyan Ats-Tsauri tanya, "Duitnya dari mana?" Apa kata ibunya? "Ana akfika bi mighzali." Semua hasil jahitan saya untuk pendidikan kamu. Nggak ada ibunya gonta-ganti gamis, skin care, kuliner, mie ongklo instan. Nggak ada. Itu semua uangnya dipakai untuk pendidikan siapa? Anaknya. Itu dulu. Azwajina, orang tua dulu. Terus, itu kan ibu-ibu ya. Bapak-bapak gimana bapak? Antum tahu Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Kalau antum buka kitab Musnad Imam Ahmad, itu di bagian akhir, itu ada hadis-hadis, bukan karyanya Imam Ahmad, tapi kumpulan dari Abdullah bin Ahmad. Itu oleh para ulama, disetarakan hadisnya dengan hadis bapaknya. Karena antara anak dengan bapak keilmuannya apa? Sederajat. Antum tahu Imam Ahmad ngajarinnya seperti apa? Disuruh menghafal 1000 hadis. Nah, apalin hadis, dikasih 1000. Itu 1000 yang dihafalkan bukan cuma teksnya, tapi apa? Sanadnya. Jadi sanad itu annya.
sampai an Rasulillah, baru hadisnya disebut. Berapa? 1000. Dalam riwayat yang lain 10.000. Tapi untuk ngomong dengan Anda, kalau saya bilang 10.000, Anda bilang tak masuk akal. Karena standarnya beda. Maka saya turunkan di sini. Saya kalau ngaji di Malang, saya sebut 10.000. Kalau Wonosobo, saya bilang 1.000 aja ya. Karena keadaan daerah itu mempengaruhi kemampuan, ya, kemampuan menghayalnya itu beda. Sudah hafal 1000. Setelah hafal, kata Imam Ahmad apa? Saya kasih waktu 7 ayamin, 7 hari. Datang itu anaknya, tidak sampai 7 hari. Di hari yang kelima, hafidtu kullal ahadith. Beres Pak, 1000 apal semua. Dicek sama Imam Ahmad, dibolak-balik matan dan sanatnya. Sanat hadis ini ditaruh di hadis yang satunya. Kata anaknya, bukan begitu Pak. Matan hadis ini, sanatnya ini. Kalau sanatnya ini, matannya ini, Anda kebalik. Suruh baca, apal 1000. Apa kata Imam Ahmad? Nah, barakallahu laka fi hifdzik. Semoga Allah memberkahi ilmu dan hafalanmu. Nah. Setelah itu apa? Innal ahadits allati hafidtaha kullaha dha'ifah. Nah, 1000 hadis yang telah kamu hafalkan semua tadi, itu semuanya nggak boleh dipakai, nah. Karena hadisnya lemah. Coba kalau kita disuruh hafalan sama bapak kita, ternyata nggak bisa dipakai. Hafalan susah-susah, setelah hafal hadisnya apa? Lemah. Kecewa ndak ini Abdullah ini? Kecewa. Dia bilang sama bapaknya, Pak, kenapa ndak yang sahih yang dikasih buat saya? Bapaknya bilang apa? Supaya kamu tahu nak, bagaimana beratnya mencari ilmu. Kamu 1000 dapat doif semua, tapi kamu nggak kemana-mana. Saya, kata Imam Ahmad, pergi jalan 3 bulan, pulang lagi 3 bulan, cuma dapat 1 hadis setelah dicek doif. Gimana? Kamu 1000 nggak kemana-mana, saya jalan 3, balik 3, dapat cuma 1 dicek. Coba, mana lebih berat? Itu bagaimana orang tua dulu harus pantas jadi orang tua yang memiliki anak perubah peradaban. Jadi orang tua ya harus keren. Harus apa? Keren. Antum buka Al-Kahfi. Yang biasa sunnah dibaca di hari Minggu itu ya. Apa? Oh, Jumat, belum ngantuk berarti. Ya. Al-Kahfi. Ada cerita tembok milik 2 anak yatim kan? Yang tembok itu mau roboh. Kemudian oleh Sayyiduna Khadir dan Nabi Musa, tembok itu diperbaiki tanpa bayaran. Padahal sebelumnya Khadir datang ke kampung itu minta makan, nggak dikasih. Nabi Musa protes, "Bah Khadir, lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Khadir, kalau kamu mau memperbaiki tembok ini, itu bisa dapat bayaran. Nanti bayarannya kita pakai beli makan. Coba. Kata Khadir apa? Wah, ini udah murid nggak tahu diri nih. Sudah dibilang kalau mau ikut jangan tanya apapun. Ternyata tanya 3 kali. Anak kecil, kenapa dibunuh? Perahu, kenapa dirusak? Tembok, kenapa diperbaiki? Kata Khadir, hadza firaqu baini wa bainik. Wa sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Aku akan ceritakan sama kamu tentang tembok tadi. Ternyata apa? Wa ammal jidaru, adapun tembok itu milik 2 anak yatim di kota ini, wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah tembok itu ada harta peninggalan orang tuanya anak yatim ini. Kenapa oleh Allah hartanya diselamatkan? Jawabannya cuma satu. Wa kana abuhuma salihah. Karena kesolihan bapaknya. Karena apa? Kesolihan bapaknya. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Salahul aba yuhfadhu bihil abna. Kesolihan orang tua menjadikan Allah menjaga anak-anaknya. Dan itu padahal bukan bapaknya langsung. Al-abu as-sabi', bapak yang ke-7. Nah sekarang dari mana kita mau ngomong merubah peradaban dari keluarga? Bapak ibunya sholat subuh telat, tahajud gak pernah, baca Quran Ramadan tok, itu pun 3 hari pertama. Cuma bulan Ramadan di 3 hari yang, nah maka itu poin pertama. Rabbana hablana min azwajina. Baru kemudian kalau azwajnya baik, bapaknya baik, ibunya baik, maka oleh Rasulullah dihati-hatiin banget bagaimana cara milih suami dan istri. Tidak boleh macam-macam. Kalau perempuan
lihat cantiknya, hartanya, hasabnya, dan agamanya. Rasul bilang pilih apa? Agamanya. Apa yang terjadi? Taribat siadak, selamat tangan kalian. Kalau laki-laki, kalau datang ke rumah kalian seorang laki-laki yang akhlaknya baik, agamanya baik, terima dia jadi menantu kalian. Tidak ada pertanyaan lain. Karena apa? Yang dicari oleh Rasul bukan kesenangan duniawi, tapi penerusnya yang akan menjadi penerus yang istimewa. Nah maka antum tahu Imam Ahmad bin Hanbal nikah usia berapa? Telat. Imam Ahmad itu nikah usia 40 tahun. Tapi kalau Imam Ahmad 40 tahun, nggak ada perempuan nolak juga, ilmunya luar biasa. Ketika Imam Ahmad mau nikah, ibunya sudah wafat, ayahnya sudah duluan wafat. Maka Imam Ahmad panggil bibinya, bibi, saya sudah siap nikah. Siram air saya dari atas, Masya Allah. Bibi, saya siap nikah. Carikan perempuan yang pantas buat saya. Datang bibinya. Kemana? Ke satu rumah, yang di dalam rumah itu ada 2 anak gadis. Yang nomor 1, cantik jelita seperti orang permata hijau Wonosobo. Cantik jelita, Masya Allah. Jangan GR. Saya cuma bohong ini. Sudah, rambutnya bagus, kulitnya bagus, bibirnya bagus. Semuanya, pokok ini arti kata dari cantik. Sudah, lengkap. Tapi perempuan yang pertama, agamanya jelek. Kemudian perempuan kedua, kalau tidak boleh dibilang jelek, minimal standar banget lah, Wonosobo banget lah. Baru di sini loh orang dihina bahagia itu baru di sini. Kalau tidak boleh dibilang jelek, padahal maaf ya, cuma kan kita nggak sopan ngomong kepada para ulama seperti itu. Cuma kalau mau dibilang jujur, jelek perempuan kedua. Tapi akhlak dan ilmunya baik. Akhlak dan ilmunya baik. Pulang bibinya ketemu Imam Ahmad, ya Ahmad, inna fil baiti imra'atani. Di rumah itu ada 2 orang perempuan gadis. Diceritain yang nomor 1 Ahmad, Masya Allah, cantik jelita. Tapi agamanya jelek. Coba kalau orang sekarang, enggak peduli agama, nanti saya ikutin, saya suruh ngaji di Baitul Muttaqin nanti, aman. Coba bayangin, yang penting cantik dulu. Coba bedanya orang sekarang sama orang dulu. Sudah. Yang kedua Ahmad, jelek. Tapi ilmu bagus, akhlak bagus, agama bagus, ibadah bagus. Imam Ahmad bilang apa? Kalau saya menikah untuk nafsu saya pilih yang pertama. Tapi karena saya menikah untuk ibadah kepada Allah, maka saya pilih yang kedua. Dan subhanallah, antum tahu hasilnya apa? Memilih perempuan yang secara fisik, maaf ya, tidak cantik tadi, tapi agamanya, ilmunya, ibadahnya, akhlaknya baik. Imam Ahmad ketika itu istrinya meninggal dunia, setelah hidup 20 tahun bersama Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Aishtu ma'a ummi salih 20 sanatan famakhtalaftu ma'aha walau kalimah. Aku hidup sama perempuan ini 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu, sekalipun dia tidak pernah membantah saya. Coba. Mau cantik tapi cerewet, mau stroke. Lihat suami sekarang, kalau ketemu teman, ketawanya bahagia, pulang ke rumah. Saya punya teman yang biasa pegang kamera ini. Lah, bukan yang ikut, sedang tidak ikut beliau. Istrinya sedang HPL, mudah-mudahan lancar kelahirannya, amin. Kakaknya beliau ini, kakaknya Abu Shanum. Sudah, itu bilang gini loh Tat. Ini pakai bahasa Jawa ya. Bahasa Inggris, maaf, pakai bahasa Inggris. Ngene lho, Tat. Wong lanang iki, Tat. Lek disentak bojone, Tat, goblok dadak. Istri teriak sekali, "Kak!" Itu langsung, "Saya siapa? Saya di mana? Kamu siapa?" Istrinya megang gelas, "Gak usah drama." "Oh iya, ingat. Masya Allah, istrinya Masya Allah, panglima perang semua ini. Suami kayak orang ditagih utang. Nah, bagaimana ceritanya? Sudah, ini 20 tahun Imam Ahmad hidup sama dia, tidak pernah membantah sekalipun. Dan lahir anak bernama Abdullah tadi, yang memiliki keilmuan di dalam hadis setara dengan Imam Ahmad. Nah, baru kemudian wa dzurriyyatina, anak turun kami. Apa yang kita minta? Qurrata ayun.
penyejuk mata, penyejuk hati. Baru setelah itu terbentuk, Allah mengatakan waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ya Allah, kami di sini siapa? Orang tua yang baik, anak turun yang baik. Pantasnya jadi apa? Lil muttaqina imama. Dan perhatikan ayat ini. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk berebut jabatan. Iya Pak ya? Tidak ada umatnya disuruh rebutan jabatan, tidak ada. Bahkan salah seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari minta jabatan. Ya Rasulullah, hadza kadza wa hadza kadza wa ana lima la tasta'miluni ya Rasulullah. Si fulan panglima perang, si fulan penjaga Baitul Mal, si fulan utusan ke negeri seberang, si fulan ini, si fulan itu. Saya ama tasta'miluni, kenapa saya nggak dipakai ya Rasul? Dan harapan mereka di zaman itu untuk jadi karyawan itu bukan uangnya, uangnya kecil. Tapi apa? Pengabdiannya kepada Islam dan kaum muslimin. Karena ada hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka oleh Allah hamba itu dipakai. Maka Abu Dzar merasa, saya kok nggak kepake? Jangan-jangan Allah nggak cinta dengan saya. Maka apa yang terjadi? Dia datang sama Nabi Muhammad, ama tasta'miluni? Saya kenapa nggak dipakai? Rasulullah bilang apa? Ya Abu Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Abu Dzar, kamu lemah Abu Dzar. Sementara yang engkau minta ini adalah suatu amanah yang nanti pada hari kiamat akan menjadi penyesalan dan sumber kehinaan. Nah sekarang coba lihat, orang tidak ngerti hadis ini, rebutan jadi pemimpin. Padahal nanti kepemimpinan itu di hari kiamat khizyun, kehinaan, wanadama, penyesalan. Kecuali orang yang mengambilnya karena memang dia berhak mendapatkannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bilang apa? Barang siapa meminta jabatan, sama Allah nggak akan ditolong. Diserahkan urusan sama dia. Tapi barang siapa yang diminta, kemudian dia mengiyakan, maka oleh Allah akan ditolong. Tidak boleh minta jabatan, itu tidak boleh. Tapi kenapa dalam Al-Furqan 74, kita malah berdoa, jadikan kami pemimpin untuk orang yang bertakwa. Kenapa coba? Ayo silakan dijawab. Yang bisa jawab hadiah haji tahun depan tanpa antri. Bayar. Ya iyalah bayar sendiri, masa saya bayarin? Yang bener aja. Ayo. Ini dalam satu hadis, dua hadis, banyak penjelasan Rasul melarang minta jabatan. Tapi dalam ayat ini justru kita berdoa minta jabatan, jadi pemimpinnya orang bertakwa. Coba kenapa? Waduh, tidak ada tisu di sini ya. Salah tempat pengajian kayaknya saya ini. Coba, kenapa jamaah? Walah, malah ditaruh kameramen. Ayo coba, kenapa? Ini Rasul melarang kita minta jabatan, tapi Al-Furqan 74 kita disuruh minta sama Allah. Kenapa? Otomatis juga jadi orang yang bertakwa karena jamaahnya Baitul Muttaqin gitu ya. Siap, kita tampung dulu. Pemimpin yang adil akan mendapat naungan kelak pada hari kiamat. Boleh. Yang lain? Pemimpin keluarga, berapa keluarga? Saya baru tanya tok berapa, langsung satu aja Ustaz. Lah saya ini baru tanya loh ini. Belum kenyataan, baru pertanyaan sudah bikin takut, satu aja. Ya enggak apa-apa lah ya. Sudah begini. Jawabannya ada dua. Jawaban yang pertama, karena yang kita minta adalah menjadi pemimpinnya orang bertakwa. Sementara memimpin orang bertakwa itu segampang-gampangnya memimpin. Karena orang bertakwa itu, mereka punya rasa takut kepada Allah, pemimpin cukup kasih instruksi sekali, jalan. Itu nomor satu. Maka kalau yang dipimpin orang bertakwa, insya Allah gampang. Yang kedua, yang kita minta apa? وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Pemimpin yang muncul dari rumah tangga yang baik tidak mungkin pemimpin yang buruk, maka pasti jadi pemimpin yang adil.